Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Silakan, Bapak Rui. Buat mampu untuk belajar mudah-mudahan teman-teman serta masing-masing berjalan baik. Terima kasih, silakan duduk, Rui. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagus. Perhatikan slide yang ada di depan. Ini gambar keadaan suhu yang ada di Wamena. Mengapa Wamena Papua disebut daerah paling dingin? Ya, silakan. Karena ada suhunya. Apalagi? Marcel, silakan. Karena Wamena ada di daerah bagus. Hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Itu ada 4. Jadi Pak Guru harap pada akhir pembelajaran itu anak-anak bisa menganalisis penyebab kematian akibat suhu dingin di Lamijaya Papua dengan benar. Terus yang kedua, anak-anak bisa membedakan jenis termometer berdasarkan skala pembuatan, skala dan fungsi sesuai teori dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan skala suhu menggunakan termometer yang berbeda. Dan yang terakhir, Pak Guru harap kalian bisa menentukan suhu suatu benda menggunakan termometer dan dikonversi ke skala termometer yang berbeda. Selama proses pembelajaran itu Pak Guru kasih nilai. Ada 3 nilai yang akan diambil. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Jelas? Jadi selama proses pembelajaran itu semua akan dinilai. Perhatikan dan amati video berikut. Saudara, di timur Indonesia lainnya warga tengah bertahan dari suhu dingin ekstrim sejak awal Juli lalu. Kabupaten Lanvi Jayapura berjibaku melawan kondisi alam. Bantuan lama tak bisa masuk karena memang jalur distribusi terhambat. 11 orang tewas karena cuaca buruk semakin mencapai suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Setelah tertunda cukup lama, ribuan bahan pokok bisa mendarat dengan selamat. Penerbangan dan jalur transportasi lainnya tak bisa ditempuh seharian akibat cuaca yang sangat buruk. Di awal Juli ada hujan es hingga sebuah ekstrim membuat warga banyak yang menderita. Kondisi menjadi parah karena sebelumnya Kabupaten Lanvi Jaya dilanda kemarau yang sangat ekstrim. Perubahan suhu drastis membuat 11 warga meninggal dunia. Bantuan yang datang masih sebagian dari total yang harus disalurkan agar warga bisa bertahan dari cuaca dingin. Sudah lihat? Dari video yang kalian amati tadi, masalah apa kira-kira yang ada dalam video tersebut? Suhu dingin di Papua. Suhu dingin di Papua. Pertanyaan apa yang muncul? Rani, silakan. Mengapa suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal? Mengapa suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal? Apalagi? Ajis, silakan.
apa yang harus kita lakukan ketika mengalami suhu ekstrim, menghadapi suhu ekstrim. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi atau mengalami suhu Ekstrim. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Sebentar, kita akan melakukan penyelidikan. Atau kalian bisa mencari informasi mengenai pertanyaan yang tadi yang disampaikan Rani sama Adi. Kalian bisa menemukan jawabannya sendiri dengan bahan ajar yang Pak Guru sudah bagi. Bisa? Pak Guru sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, Marcel, Rangga, Nadia, Ahmad, dan Eva. Kelompok 2, Suci, Ajis, Roy, dan Lia. Kelompok 3, Fahrul, Marcel, Orgenes, Orgenes, Kendi, Rani, dan Siva. Jelas? Nah, Pak Guru akan membagikan LKPD. Nanti kalian boleh kerjakan dalam kelompok. Semua anggota kelompok diharuskan aktif. Jelas? Bisa dilaksanakan? bisa. Jawaban dalam LKPD itu ada di bahan ajar. Kalian boleh membuka bahan ajar, membaca dan mengisi LKPD yang Pak Guru kasih. Sebelum mengerjakan LKPD, perhatikan. Sebelum mengerjakan LKPD, 2 orang dari tiap kelompok maju ke depan, ambil bahan-bahan untuk eksperimen sederhana. Kelompok 1, 2 orang, kelompok 2, 2 orang, kelompok 3, 2 orang. Waktunya aku kasih 2 menit. Ya. Jangan kok, Mak. Semangat, Pak. Ayo, Pak.
Ada bilang punya Bu. Mana ada Bu? Boleh melihat jawabannya dalam mana ya? Oke nak? Lalu? Oke nak? Jangan lupa gua. Lalu gua. Mana kan? Mana kan? Mana? Mana? Ya, ya. Oke, ah? Oke nak? Ya, coba. Maka sebelum presentasi, Pak Guru minta semua berdiri di samping kursi masing-masing. Ayo. Berdiri di samping kursi masing-masing. Jangan di depan kursi, di samping kursi masing-masing bebas. Petunjuknya ikuti apa yang Pak Guru katakan. Jelas? Jelas. Batu. Batu. Kayu. Kayu. Kayu-kayu batu. Kayu-kayu batu. Ada berapa batu? Ada berapa batu? Semua masih fokus. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana? Jadi dibagikan kalian 5. Dan siapa yang untuk presentasi cuma siapa? Yang bicara. Lama yang bicara. Nanti yang ini siapa yang baca? Nah, terus yang ini Angga ini Eva ini ya. Bisa? Sudah siap presentasi? Sudah. Kelompok mana yang mau duluan? 1. Kelompok mana yang mau duluan? 1. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Laporkan hasil pengamatannya di depan kelas. Jangan halangi layar ya. Mari kita sana ke layar. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatan mereka. Ya, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami. Bendanya air 50 ml 30 derajat Celcius, air hangat 100 ml 60 derajat Celcius, air dingin 100 ml 8 derajat Celcius. Air benda air 100 ml 24 air 24 derajat air. air hangat 100 ml 50,2 derajat air. Kuat enggak? Suaranya kuat. Air dingin 100 ml 66,4 derajat air. Sebenarnya air 100 ml Fahrenheit 86 derajat Fahrenheit. Ya. 2 air hangat 100 ml 147 derajat Fahrenheit. 3 air dingin 100 ml 46,4 derajat Fahrenheit. Ya, masih. Silakan. Benda Benda apa itu 303? air hangat 6 benda 37 Kelvin
air dingin atau es. atau es 200 Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ini saja. Sini aja. Ini ya. Sudah. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami. Dari hasil pengamatan kami, air 100 ml 30 derajat Celcius, air hangat 100 ml 64 derajat Celcius, air dingin 100 ml 8 derajat Celcius. Air 100 ml air anggur 24 derajat reamur, air hangat 51,2 reamur derajat reamur, air dingin 100 ml 6,4 derajat reamur. Air 100 ml 86 Fahrenheit, air hangat 100 ml 147 derajat Fahrenheit, air dingin 100 ml 46,4 derajat Fahrenheit. Air 50 ml 303 Kelvin, air hangat 100 ml 337 Kelvin, air dingin 100 ml 281 Kelvin. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Presentasinya mukanya lihat teman, bahasanya harus jelas, suaranya juga. Jangan baca tunduk untuk diri sendiri, nanti teman-teman tidak dengar. Suaranya harus keras. Bisa? Kelompok 3 bisa? Bisa. Semangat. Lanjutkan. Selamat pagi teman-teman Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Air 100 ml 32 derajat Celcius, air hangat 60 derajat. Air hangat 100 ml 60 derajat Celcius, air dingin 100 ml 5 derajat Celcius. Air 100 ml 25,6 reamur derajat reamur, air hangat 100 Baru ada turun kertasnya, agar muka kelihatan dan air hangat 100 ml 48 derajat reamur, air dingin 100 ml 44 derajat reamur. ya, oke deh, silakan. Air 100 ml 89,6 derajat Fahrenheit, air hangat 100 ml 140 derajat Fahrenheit, air dingin 100 ml
41 derajat Fahrenheit. Kini kamu yang tadi silakan. Mangga. Air mendidih 305 Kelvin. Ya. Air hangat mendidih 323 Kelvin. Air dingin mendidih 278 Kelvin. Ya, sudah. Silakan kamu gimana? Sekian hasil pengamatan kelompok kami. Ada teman-teman yang mau bertanya? Ya, Rahma, silakan. Suaranya jelas ya. Mengapa hasil pengamatan kelompok 3 berbeda dengan kelompok 1 dan 2? Maaf, kami kurang teliti dalam pengamatan. Ya, kurang teliti dalam melakukan pengamatan sehingga hasilnya beda. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Jadi sebelum lanjut, apa yang kalian presentasi tadi itu nanti Pak Guru nilai. Terus kalau presentasi belajar untuk percaya diri, tidak boleh takut. Baca saja apa yang sudah kalian tulis. Tidak ada yang marah, tidak ada yang pukul kalian. Kalian harus belajar dari sekarang. Bisa? Bisa. Kita lanjut. Menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Sekarang kita berdiskusi berkaitan dengan penyelidikan yang kita lakukan, terus dengan pertanyaan awal tadi yang ditanyakan oleh Rani sama Ajis. Pak Guru ulangi pertanyaannya Rani. Mengapa suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal? Siapa yang mau jawab? Mengapa suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal? Siapa yang mau jawab? Ayo. Marcel mau jawab? Bahrul, pertanyaannya Rani mau dijawab? Terus pertanyaan yang kedua, belum dijawab, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Adis, pertanyaan kedua bagaimana tadi ketika ditanyakan? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi suhu ekstrim? Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi suhu ekstrim? Ya, Lia, silakan. Menggunakan pakaian yang tebal, khusus di pegunungan berada di dalam honai untuk menghangatkan badan. Menggunakan pakaian yang tebal, khusus di daerah pegunungan, berada di dalam honai untuk menghangatkan badan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Lia. Apalagi untuk mengatasi suhu dingin? Rahma. Makan makanan yang mengandung zat besi dan berolahraga. Jelas? Jelas? Bisa ingat? Bisa. Kembali ke pertanyaan yang tadi yang pertama. Mengapa suhu ekstrim bisa menyebabkan orang meninggal? Kenapa? Kelompok 3. Suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal karena Siapa yang jawab boleh? Berangkat tangan, ya silakan. Suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal karena kondisi suhu berada jauh di bawah
suhu normal tubuh manusia sehingga tubuh tidak mampu menyesuaikan dengan suhu tersebut. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk Siva. Jadi dari video yang kalian amati muncul pertanyaan dari teman Nurani. Mengapa suhu ekstrim dapat menyebabkan orang meninggal dunia? Terus teman Musifa menjawab karena suhu ekstrim, suhu yang berada di bawah kondisi normal tubuh manusia, sehingga manusia tidak dapat menyesuaikan dengan suhu tersebut, atau suhu yang terlalu tinggi. Suhu tubuh manusia itu 35 derajat sampai 37. Jadi kalau terlalu rendah di bawah 35, berarti dia apa? Dingin. Kalau terlalu lebih dari 37, berarti manusia merasa apa? Terus dari yang kita lakukan penyelidikan tadi, kesimpulan apa yang dapat kalian berikan? Yang pertama apa? Rangga, jawab. Yang pertama apa? Bagaimana dengan ketiga ayat? Selain lihat, yang lain lagi, siapa yang menjawab? Selain lihat, siapa yang menjawab? Nadia, silakan. Ketiga air yang diukur memiliki suhu yang berbeda. Ketiga air yang diukur memiliki suhu yang Berbeda. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi, suhu yang paling tinggi apa tadi yang kalian ukur? Air? Apa lagi? Kesimpulan yang kedua apa lagi? Biasa. Kesimpulan yang kedua apa lagi? Ya, Suci, silakan. Suhu sebuah benda yang diukur menggunakan termometer Celcius dapat diubah ke termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, tepuk tangan untuk Suci. Jadi ketika kalian melakukan penyelidikan tadi menggunakan air biasa, es, dan air hangat, mengukurnya menggunakan termometer. Derajatnya dalam bentuk skala termometer Celcius. Terus bisa diubah ke termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sekarang dengar baik-baik. Dari 4 tujuan pembelajaran tadi, kalian sudah bisa menyebutkan dampak orang atau dampak suhu ekstrim bagi kesehatan manusia. Terus, kalian menyebutkan solusi atau apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi suhu ekstrim. Terus, jenis termometer. Jadi termometer itu ada 3 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, berdasarkan fungsinya, dan berdasarkan skala. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di bahan ajar supaya kalian paham. Oh, ini termometer berdasarkan bahan pembuatan, ini berdasarkan fungsinya. Jelas? Jelas. Bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan? Semua sudah mengerti. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru? Menyenangkan? Jadi hari ini kita belajar materi tentang suhu dan perubahannya. Proses pembelajarannya menyenangkan dan seru. Terus apa manfaatnya bagi anak-anak sekalian? Ya, Nadia. Dapat melakukan percobaan. Manfaat apa lagi? Manfaat apa lagi?
Selain melakukan percobaan, manfaat kita belajar hari ini. Ayo bersuara. Dapat mengetahui penyebab kematian akibat. Terus anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis suhu, jenis-jenis termometer. Jenis-jenis suhu juga bagus. Ada yang suhunya tinggi, suhunya rendah, ada yang suhunya normal. Bagus Roy. Sebelum Pak Guru menutupi pelajaran hari ini, Pak Guru memberikan beberapa soal untuk kalian kerjakan yang berkaitan dengan bahan ajar LKPD. Disimpan rapi-rapi terus ditutup. Kerja masing-masing ya. Ya, Pak. Tidak boleh tanya ke teman kiri atau kanan. Dikasih nama. Ditulis namanya ya Pak Guru. Pak Guru ini pagi-pagi sudah mengantuk. Tulis nama di sudut kanan atas soal. Dilarang diskusi sama teman di samping kiri atau kanan. Tidak perlu cubit. Julia yang kenapa? Kerjakan Julia. Tidak boleh berdiskusi. Kalau ada soal yang tidak jelas, tanya ke Pak Guru, jangan tanya ke teman di samping.
Tidak boleh diskusi. Ini sudah, perhatikan lagi jawabannya. Siapa yang sudah ke kanan? Sedikit lagi baru kumpul. Ya, yang sudah boleh kumpul. Kumpul, bukan diskusi, kumpul. Semua sudah kumpul? Sudah kumpul semua? Untuk pertemuan berikut, Pak Guru kasih tugas kalian mencari materi untuk kalian baca di rumah itu tentang kalor. Kalor, bukan kelor, tapi kalor. Kan sekarang yang S4 kan sudah bisa 4G kan? Silakan gunakan HP untuk belajar. Cari materi tentang kalor. Nanti masuk pertemuan berikut kalau bertanya. SP3 juga tuh? Gunakan HP untuk belajar. Supaya kalian punya informasi yang baik. Informasi yang baik, informasinya banyak untuk perkembangan kalian ke depan. Bisa? Bisa. Paham? Masih semangat? Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Pak Guru tutup pelajaran kita, orang pimpin doa kepada yang bersangkutan, silakan. Mari Bapak Guru, teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas ya, silakan duduk. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa belajar lagi di rumah. Selamat pagi. Pagi.
semua.